mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Iya. Kemarin setelah sidang saya juga turut mengikuti ya, ternyata banyak sekali yang turun ke jalan begitu. Itu sidang dakwaan ya kemarin ya, pembacaan dakwaan. Nah, setelah itu langkah dari kuasa hukum seperti apa, Bang Sam? Ya, langkah dari kami yaitu yang pertama adalah mencari dan mempersiapkan juga alat bukti lah. Terus yang selanjutnya bahwa alat-alat bukti ini termasuk saksi-saksi juga kami sudah persiapkan. Ya, kami sudah persiapkan, termasuk salah satunya juga adalah saksi ahli. Jadi yang kami fokuskan adalah sebenarnya gini. Ini kan di dalam dakwaannya kan dituduh melakukan suatu perbuatan pidana. Yang pada akhirnya bahwa pengakuan Ibu Supriyani ini tidak ada melakukan kekerasan. Jangankan kekerasan, menyentuh anak pun ini dia tidak menyentuh. Karena di tanggal 24, 25 ini kan, ya dia kan mengajar di ruangan sebelah di kelas kawan, jumpa lagi dengan Tara Channel ya. Jangan bosan-bosannya untuk mengkritisi penegak hukum yang sesat ya. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita langsung gas ya, kita simak. Ternyata kasus guru honorer Supriyani ini mirip dengan kasus Vina Cirebon ya, yang menumbalkan 8 orang tak berdosa. Tapi kali ini yang ditumbalkan oleh oknum polisi yang berinisial W. Nah, itu yang ditumbalkan guru Supriyani ya. Seperti yang diterangkan sama pengacara Supriyani, yaitu kesalahan yang diungkapkan dalam sidang kedua terkait kesalahan prosedur maksud saya. Dari penyidik itu jelas kesalahan prosedur dalam penyidikan, yakni ya nomor 1, pada tanggal 5 Juli 2024 pemeriksaan terhadap saksi anak tidak didampingi oleh pekerja sosial yang profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari link-linknya ada ya, dari BAP saksi anak yang mengaku dipukul. Yang kedua, penyidik Polsek Baito Sulawesi Tenggara baru meminta pendamping sosial ke Kadis Sosial Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ya, sebagai saksi untuk anak yang mengaku dipukul pada tanggal 7 Juli 2024. Padahal perkara sudah dilaporkan sejak tanggal 26 April 2024 dan penyidik sudah memeriksa anak, maksudnya memeriksa anak korban 3 orang ya pada Juli 2024. Hal ini bisa dilihat dari surat Kapolsek Baito tanggal 7 Juli 2024 perihal permintaan pendampingan anak. Bisa dilihat di websitenya ya, ada websitenya di Polres itu ya. Dan laporan terkait pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh N tanggal 18 Juli 2024 yang berstatus sebagai pekerja sosial, tenaga kerja sosial, perlindungan anak adalah laporan palsu. Jadi pengacaranya Ibu Supriyani ini dia tahu kalau pihak dari sosial itu tidak pernah mendampingi korban anak yang mengaku dipukul, dan 2 anak lainnya sebagai saksi saat diperiksa di polisi pada tanggal 5 Juli. Alasannya karena penyidik baru meminta kepada Kadis Sosial Konawe Selatan Sulawesi Tenggara untuk mendampingi anak dan sebagai saksi baru pada tanggal 7 Juli 2024. Penyidik juga tidak pernah meminta pendampingan sosial atau pekerja sosial profesional setelah pengaduan, padahal perkara laporan sudah dari tanggal 24 April 2024. Ketahuan loh. Ini oknum polisi yang bernama W, oknum ya, polisi baik-baik semua, cuma ada beberapa aja. Ini mirip Rudiana ini, otaknya oknum polisi ini mirip Rudiana, oknum ya. Dia suka memeras, itu sudah menjadi kebiasaan mungkin. Untuk memeras, suka memeras untuk beli sate uangnya atau untuk beli apa, ini memeras 50 juta dan merekayasa kasus. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan pengacara dari Ibu Guru Supriyani. Nah, ini ruangannya di kelas 1A. Di hari itu sama sekali tidak ada interaksi antara korban dan juga Ibu Supriyani? Nggak ada. Di tanggal 26 ini baru ada Ibu Lilis memerintahkan menyampaikan sama Ibu Supriyana. Setelah itu dia minta tolong untuk ke kelas 1A. Setelah ke kelas 1A, tapi ini kan sudah terjadi nih. Betul. Di tanggal 26 ya. Berarti sudah ada interval waktu. Nah kan pelaporannya juga kan di tanggal 26. 24, 25 ini tidak ada kegiatan. Pada saat di 25, si anak ini pulang, orang tuanya si ibu ini memandikan si anak ini. Disitulah dia lihat ada luka. Jadi di luka itu baru ketahuan di tanggal 25? Di tanggal 25. 25 itu tapi korban ini masuk sekolah? Masuk. Dan bertemu Ibu Supriyani juga? Bertemunya enggak? Enggak ketemu ya? Bertemu. Jadi yang janggalnya gini, bahwa anak ini tidak pernah ketemu sama sekali. Kedua, ada rentan waktu. Kenapa pada saat memandikan anak di tanggal 24 nggak dilihat ini luka?
Nanti di tanggal 25 baru dilihat ada luka. Nah, begitu orang tuanya bertanya, luka ini karena kenapa? Ternyata anak ini menjawab bahwa dia terjatuh di sawah bersama dengan orang tuanya. Nah, lantas kemudian berubah lagi. Anak ini menyebut bahwa Ibu Supriyani yang memukul. Nah, sementara di sekolah itu sendiri, antara sekolah dengan polsek ini kan baku berhadapan. Cuma memisahkan cuma jalan saja. Nah, ini kan begini. Kalau ketika terjadi tindak pidana sama anak ini, kan bapaknya ada di polsek. Kan gampang aja dia menyeberang. Pak, saya harus dipukul. Bang, maaf, saya potong. Yang berkaitan dengan ada yang mengetahui itu tadi, informasi yang beredar ini dari pihak pelapor sudah ada saksi yang kemudian ini melihat. Ini seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Jadi saksi yang mereka ajukan. Ini satu kelas dengan korban? Ya, atau? satu kelas. Okay. Keterangan yang satu dan satu berbeda. Satu modelnya bagaimana dia ini tempatnya melakukan, satu juga tempatnya melakukan beda. Oh. Jadi tidak ada kesamaan. Terus yang kecurigaan kami lagi ini, tempat kejadiannya TKP-nya ada di Baito. Di Baito ini kan ada puskesmas. Kenapa mengambil visum di puskesmas Palangga? Ini kan satu tantangan besar buat kami juga. Atau tidak sekalian lebih baik ambil di rumah sakit. Di visum itu dia cuma menyebutkan lukanya. Tetapi di dalam visum itu tidak menyebutkan ini luka apa. Apakah dia luka bakar atau luka kena benda tajam atau benda tumpul. Nah, ini juga nanti kami minta kepada yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini agar di dalam pemeriksaan ini untuk dokternya yang memeriksa ini untuk dihadirkan. Informasi yang beredar, Bang Sam, ini RJ, Restoratif Justice kan memang tidak bisa dilakukan begitu ya, karena memang sudah 5 kali mediasi, ternyata tidak menemukan titik temu ini. Ya, Restoratif Justice itu harus mengakui kesalahan. Sementara yang dulu ya? Dia nggak mau. Dia mau itu dia melakukan. Kemarin sempat juga sih di pengadilan kami sempat untuk melakukan itu, untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Hanya keburu waktu. Begitu kami sudah sebentar di dalam lagi diskusikan, majelis hakim telah buka sidang, sehingga perdamaian itu tidak terjadi. Pak istrinya Pak Ibu Supriyani ini biasa loh cucikan motornya Pak orang tua ada pelaku. Orang tua korban. Orang tua korban. Ini makanya kemarin saya coba berpikir lagi jalan sempat berpikir, kok bisa ya dalam kayak gitu. Padahal ini orang biasa kamu suruh, kan? Logikanya kita sudah sering suruh orang, kok bisa ya kita perbuatan dia begitu. Baik, Bang Sam, terima kasih banyak atas waktunya. Tentu kita harapkan Bu Supriyani ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya, seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh Bang Sam dan juga mungkin keluarga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kita temukan fakta lagi. Saya bersama dengan Pak Sana Ali yang merupakan kepala sekolah dari SDN 4 ya Pak ya. Pak Sana Ali, saya ingin tanyakan satu, guru Anda saat ini kan terlibat dalam kasus kekerasan begitu ya. Benar, Bu. Yang diketahui oleh pihak sekolah sejauh ini apa? Yang saya tahu sejauh ini memang benar-benar ini kasus saya tidak membenarkan. Bagaimana Anda yakin? Saya coba cross check ke guru-guru saya, memang hari itu tidak pernah ada kejadian. Kemudian Bu, di sini kalau ada kejadian ya, jangankan pemukulan sampai berdarah, kita menegur siswa atau ada siswa yang berkelahi di antara mereka, kemudian kita panggil masuk kantor, itu berkerumun luar biasa itu. Langkah dari pihak sekolah sejauh ini seperti apa? Langkah pertama pada waktu itu adalah saya mencoba membawa ibu guru saya ini untuk mempertemukan dengan orang tua korban. Tetapi waktu itu tidak ada titik temu. Informasi yang kami terima, informasi yang melihat. Ada yang melihat bahwa Ibu Supriyani pada saat itu betul melakukan kekerasan. Saya menanyakan kepada siswa itu, ya, tapi juga kayaknya mereka tidak memberikan jawaban yang pasti. Bahkan pernah ditanya, ya, tentang tempat kejadian. Dari dua saksi itu, mereka menunjuk tempat yang berbeda. Yang satu itu menunjuk tempat ini, tempat duduknya itu korban. Yang satunya menunjuk tempat bukan di meja itu, meja sebelah. Tapi masih di kelas yang sama? Masih di kelas yang sama. Oke. Apa yang dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada mediasi selama kasus ini berjalan ya. Kedepannya Pak, ini seperti apa dukungannya? Ke depan harapan saya Pak Ibu Supriyani